Nadiem Anwar Makarim, atau kita kenal dengan Nadiem Makarim, merupakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia. Pria ini memiliki segudang prestasi dengan kejeniusannya di teknologi serta pendidikan dengan latar belakang Magister of Business Administration dari Ivy School Harvard University. Dengan latar belakangnya, pria ini berhasil memasuki daftar The Bloomberg 50 tahun 2018 sebagai tokoh bisnis paling berpengaruh di dunia. Dengan kejeniusannya ini, ia juga lebih dikenal sebagai founder dari salah satu perusahaan besar teknologi yang melayani jasa antarjemput, Gojek, yang kini telah berkembang pesat di negara tercinta Indonesia. Berorientasi pelayanan, core values yang sangat tercermin dari seorang Nadiem Makarim. Sepak terjang beliau sebelum menjadi menteri terbilang cukup tinggi, di mana pernah menjadi konsultan manajemen di McKinsey, perusahaan Big Three Consulting, lalu menjadi co-founder dari Zalora Indonesia, hingga pada akhirnya sebagai CEO Gojek Indonesia. Melihat kondisi sumber daya manusia di Indonesia, Nadiem melabuhkan rasa baktinya dengan menjabat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, karena merasa bahwa negara Indonesia masih dijajah oleh asing, baik secara mental, diskriminasi, sosial ekonomi, dan intoleransi. Selanjutnya, terkait dengan nilai kompeten, yaitu Bapak Nadiem Makarim merupakan sosok yang bertalenta, terbukti dalam terobosannya dalam dunia digital, yaitu menciptakan aplikasi Gojek yang dapat membentuk lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Menurut beliau, teknologi Gojek ini merupakan bisnis masa depan atau bisnis untuk mengantisipasi masa depan. Bukti dari Bapak Nadiem Makarim sebagai orang yang berkompeten yaitu Bapak Nadiem Makarim dilantik oleh Bapak Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Bapak Nadiem Makarim juga memiliki nilai harmonis. Bapak Nadiem Makarim memberikan beasiswa kepada ribuan siswa berprestasi. Harapannya, melalui beasiswa ini, para penerima beasiswa dapat meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sebagai bekal mewujudkan cita-cita. Dengan beasiswa ini, maka kualitas SDM di Indonesia dapat meningkat. Selain itu, Nadiem Makarim juga memberikan perhatian lebih untuk daerah 3T. Bapak Nadiem mendorong terutama bagi pemerintah daerah di daerah 3T untuk bisa mengakselerasi secepat mungkin dengan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Karena di daerah itulah pembelajaran jarak jauh paling sulit untuk dilakukan. Hal ini agar para siswa tidak kehilangan kesempatannya dalam belajar. Hal ini mencerminkan nilai harmonis karena peduli terhadap pendidikan di Indonesia untuk membentuk pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, terkait dengan nilai loyal, yaitu Bapak Nadiem Makarim merupakan sosok yang loyal. Bapak Nadiem ini merupakan sosok yang dari kecil dididik oleh kedua orang tuanya untuk memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Walaupun Bapak Nadiem Makarim lebih sering untuk bersekolah di luar negeri, namun beliau tetap kembali dan berkontribusi untuk kemajuan negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan Bapak Nadiem Makarim ini sampai menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Nilai kolaboratif pada Nadiem Makarim adalah sebagai berikut. Pada tahun 2022, Nadiem Makarim meluncurkan program IISMA, yaitu International Student Mobility Awards atau pertukaran mahasiswa internasional. Nadiem Makarim bekerja sama dengan Menteri Pendidikan Belanda untuk mengembangkan kolaborasi dengan membuka peluang baru untuk kemitraan di tingkat pemerintah dan perguruan tinggi atau lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan Belanda. Kerjasama ini dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan kapasitas SDM dan penguatan kesiapan SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan terutama di bidang vokasi, pendidikan tinggi, dan budaya. Nadiem Makarim juga melakukan kunjungan kerjasama di Universitas Top Amerika Serikat. Nadiem melakukan eksplorasi kerjasama dengan MIT dan disambut baik oleh Presiden MIT yang menyatakan siap bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk memecahkan masalah-masalah penting Indonesia terkait dengan industri. Nadiem juga meresmikan program CS50 Harvard yang diperuntukkan bagi guru. Isi dari program ini yaitu dari 11.000 peminat akan ada 150 guru informatika yang diberangkatkan untuk belajar secara asymmetric learning di Harvard.
Demikianlah sosok Nadiem Makarim yang menjadi tokoh inspiratif kami dalam menerapkan nilai berakhlak. Semoga sosoknya bisa terus menginspirasi kita semua. Terima kasih.